kita udah terjadi cedera nih Kak. Heeh. Nah itu penanganan pertamanya tuh seperti apa tuh? Lakukan metode RISE. Halo Sahabat Olahraga, ketemu lagi dengan saya Anis Fuad di channel Sahabat Olahraga Official. Kali ini kita masuk lagi ke sesi informasi sport science. Dengan tema yang kita akan gali adalah apa yang menyebabkan seseorang itu cedera dan bagaimana cara penanganannya. Oke, nah untuk membahas tema kita kali ini, saya ditemani oleh partner saya. Dia adalah seorang dosen biomekanik di Unsika Karawang dan juga sebagai profesional exercise therapy di KONI DKI Jakarta. Siapakah dia? Dia adalah Evi Susianti. Halo. Halo Kak Evi, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, yang paling penting kita sehat dulu Iya, ya sehat di masa dulu penting. pandemi kayak Betul, gini ya. betul, betul. Oke Kak Evi, yang pertama makasih banyak udah bisa nyempetin waktunya Sama-sama. di tengah kesibukannya. Nih Mama sibuk banget nih ya. Di tengah kesibukannya jadi ibu rumah tangga, dosen, terus juga owner pelatih taekwondo juga, banyak lah. Gue lihat biografinya banyak banget dan alhamdulillah bisa nyempetin waktu di sini. Oke Kak Evi, kali ini kita mau gali nih informasi dari Kak Evi, share ilmu buat teman-teman sahabat olahraga dimanapun. Kita artinya di kondisi sekarang animo orang masyarakat tuh terhadap olahraga makin tinggi. Betul. Nah tapi dibalik itu juga sahabat olahraga dimanapun juga harus tahu hal-hal apa aja sih yang sebenarnya kita itu harus bisa meminimalisir resiko cedera. Dan ketika sudah terjadi cedera, bagaimana cara penanganannya? Nah makanya kita bahas dan kita undang Kak Evi di sini. Ya, Oke? siap. Oke Kak Evi, yang pertama, kalau dibilang penyebab orang itu bisa cedera pada saat olahraga atau latihan tuh gimana ya? Kenapa ya? Sebenarnya penyebabnya bisa dikatakan faktor ya. Oke. Faktor penyebab itu sebenarnya ada dua sih ya. Mm-mm. Dari internalnya, ada eksternalnya. Oke, dua kan. faktor itu dibagi ya. Kita kaji satu-satu deh. Mm-mm. Jadi jangan kayak kuliah santai. Jadi Oke. yang pertama kalau misalkan kita lihat dari internalnya, sebenarnya dari diri dia sendiri atau dari misalkan kalau kita katakan atlet ya, misalkan dari atlet itu sendiri, dari sistem tubuhnya yang lemah, misal dari bentuk tubuhnya yang tidak proporsional, itu yang pertama. Kedua, Tidak proporsional tuh bisa termasuk kegemukan gitu ya? bisa misalnya gini, overweight nih, orang yang overweight olahraga, ibaratnya dia semangat nih melakukan olahraga, tapinya dia cedera, bisa. Itu salah satunya. Terus yang kedua juga bisa karena dia memang dari latihannya juga sih sebenarnya. Program latihan dari ya? program latihannya juga. Program latihan tuh apa aja tuh kira-kira? Bisa dikatakan gini, jadi pembagiannya adalah begini. Dan kalau dari internal bisa karena dia memang bentuk tubuhnya yang tidak proporsional. Terus kalau yang di internal yang satu lagi bisa karena dia memang dia punya penyakit, misalkan penyakit bawaan. Itu bisa tuh yang internalnya. Nah, yang eksternalnya banyak. Apa aja tuh yang eksternal? Yang satu misalkan nih, bisa karena dia pemanasannya tidak baik. Palingnya gini, kalau kita berbicara pemanasan, klise misalkan udah banyak kan, gue pemanasan cedera juga cedera, gitu kan ya. Pemanasan yang seperti apa dulu? Kalau misalkan kita berbicara pemanasan, minimal dia 5 menit dulu. Contoh, misalkan orang-orang mama aerobik nih, kebetulan kan saya juga kan di perumahan ngajar mama gitu kan, aerobik kan. Nah, paling nggak gini, pada saat 5 menit pertama kita low impact dulu deh. Dari apa? Misalkan dari jalan di tempat dulu, dari jalan tepat, terus misalkan heel touch pelan-pelan kakinya gitu kan. Pelan-pelan dulu, dari yang pelan-pelan dulu, lama-lama naikkan. Nah kalau untuk pemanasan yang olahraga lain gimana tuh? Nah, pemanasan sebenarnya tujuan pemanasan menggerakkan semua fungsi otot, terutama otot-otot besar. Jadi semuanya, mau yang sepedahan juga pemanasan dulu deh. Gitu. Karena itu jadi faktor yang paling sering terjadi ya, orang sepelein dia sebelum olahraga pemanasan langsung ke inti aja segala macam, akibatnya cedera ya. Makanya kan apalagi sekarang lagi naik daun tuh, orang-orang sepedahan gitu kan. Bahkan yang anak-anak kecil, mama, bapak-bapak, semuanya tuh kalau hari Sabtu Minggu itu pada semuanya sepedahan. Tapi lupa mereka tidak melakukan pemanasan. Pemanasan dan pendinginan lah ya. Paling nggak deh peragangan dulu deh, maksudnya gini, kalau otot besar aja dulu.
saat dia ototnya udah siap, sudah suhu tubuhnya sudah naik, insya Allah resiko. Nah, kita bicara resiko. Meminimalisir resiko ya. Cedera olahraganya akan sedikit lebih kecil sekali ya. gitu dibandingkan dengan orang-orang yang memang tidak melakukannya Pemanasan. Nah, selain pemanasan apa lagi, Kak? ada misalnya gini, ada tiba-tiba dia rutin dalam seminggu misalkan full olahraga, itu juga bisa cedera dia. Berarti ngomongin ritme program latihannya ya? Bisa, volume ya. Oke, volume, intensitas ya. Jadi kalau misalkan kalau memang untuk kebugaran bisa sampai dengan 3 sampai dengan 5 kalau di teorinya ya. Di teori yang saya baca kalau untuk olahraga kebugaran itu 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Kecuali kalau untuk prestasi 6 kali. Minimal malah tuh ya kalau yang jadi atlet satu ya. harinya rest total. Gitu. Jadi itu yang harus dibedakan dulu. Nah, pertama kita juga harus tahu kita tujuan tuh untuk apa sih olahraga? Apakah kita mau kebugaran doang ataukah hanya untuk kebugaran ataukah untuk prestasi? Gitu. Prestasi itu misalnya kita atlet atau kita mau ikut sebuah event gitu ya. Itu harus terprogram tuh. Gitu. Oke, berarti itu tadi yang eksternal satu faktor dari pemanasan dan program latihan. Selain itu ada nggak lagi? Ada dari penggunaan kita misalkan sepatu nih, sepatu yang tidak memadai, sepatu yang tidak sesuai itu bisa menyebabkan cedera olahraga. Makanya bagi teman-teman yang memang suka olahraga, dilihat dulu deh sepatunya. Ingat, sepatu itu bukan berarti mahal, tapi lihat dulu dia lembut atau tidak. Dan sepatu pun kan ada karakternya, main bulu tangkis ya ada sepatu bulu tangkis. Karena gini, kaki itu dia unik. Ingat, kalau pada saat kita olahraga, pergunakanlah kaos yang dapat menyerap keringat. Nah itu, karena kalau misalkan bahannya tidak menyerap keringat, itu dapat terjadinya dehidrasi. Bisa menyebabkan pingsan juga, bahkan kematian dehidrasi. Lakukan, kalau kita mau sehat ya lakukan prosedurnya. Prosedurnya salah satu itu tadi pemanasan tadi ya. Oke, nah itu berarti faktor-faktor yang banyak kasus yang terjadi penyebab dari cedera ya. Nah sekarang kalau misalnya udah kita udah terjadi cedera nih Kak, nah itu penanganan pertamanya tuh seperti apa tuh? Pada saat misalkan gini, cedera itu ada 2 sebenarnya. Ada yang dikatakan cedera akut sama cedera kronis. Jadi kalau misalkan kita bicara cedera akut, berarti itu adalah cedera yang baru, gitu kan ibaratnya. Nah kalau cedera kronis itu yang menahun, artinya kita katakan saja secara teorinya itu lebih dari 72 jam. Itu yang dimaksud dengan kronis ya. Gitu. Nah, pada saat sudah misalkan cedera akut nih, ada seseorang atau pasien yang memang cedera. Sebenarnya lakukan metode RISE. Itu untuk penanganan pertamanya Penanganannya, semuanya cedera itu coba deh. Dan penanganan pertama untuk yang akut dan kronis sama aja ya? Sama aja sebenarnya. Metode jadi apa? Metode RISE itu kadang-kadang orang-orang tuh suka bingung juga, entah sebenarnya memang kita juga mungkin kalau di dunia olahraga hal yang lumrah kalau metode RISE ya, tapi kalau orang umum mungkin bingung metode RISE apaan ya? Nah, metode RISE apa ya? Gitu kan. Metode RISE kembali lagi, R-nya apa sih? Kita istirahatkan dulu pada saat kita sudah cedera, jangan langsung digempur lagi, olahraga lagi. Janganlah, diistirahatkan dulu otot-ototnya, sistem tubuhnya semuanya diistirahatkan. Badan juga punya hak untuk istirahat. Kita istirahatkan. Kemudian penggunaan ice sebagai kompresnya. Jadi coba di ice bag, biasanya kan masing-masing, atau kalau nggak punya yang ice bagnya, boleh pakai handuk gitu kan. Ice-nya itu masukkan ke dalam handuk, terus kompres deh tuh sekitar 2 sampai dengan 30 menit, lakukan sehari 3 kali deh. 1 sampai 3 menit di posisi yang kita cedera ya? Bukan 1 sampai 3 menit, 20 menit, lakukan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Gitu. Dan 1 kali treatment itu kurang lebih 20 menit ya? 20 menit. 20 menit dengan cara ya diangkat, habis itu dingin, udah agak ini lepas, tempel lagi gitu ya? Tempel lagi, pokoknya jangan bosan. Dan itu harus menggunakan air dingin ya, RS ya? RS, menggunakan es. Bukan air panas ya? Bukan. Kemudian kompres atau dia bisa dikatakan balut tekan, kayak di bidai gitu, pembidayannya. Banyak tata cara pembidayan banyak, di balut tekan ya. Terus yang terakhir adalah di elevasi, ditinggikan melebihi jantung. Jadi kalau misalnya kita tidur, misalkan kita ada cedera, udah kita tidur di malam atau tidur siang. Kaki itu kita susun nih di dekat kaki 3 sampai dengan 5 bantal. Letakkan kaki di situ. Berarti kaki harus melebihi jantung ya badan ya. Iya, sana tempelin ke tembok gitu bisa boleh, juga ya. Boleh, nggak apa-apa kalau nggak punya bantal. Tapi nggak apa-apa. Prinsipnya
metodenya sama sebenarnya. Jadi metode untuk cedera akut kronis itu sebenarnya sama, metode RICE dulu yang diutamakan. Setelah itu barunya kita mengenal adanya latihan penguatan otot. Nah, sebelum latihan penguatan otot, Kak, gue dengar atau gue tahu ada jenis cederanya ya, ada persendian, ada di otot. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke, jadi yang sprain ya. Kalau yang sprain itu berarti kita ingat sprain, berarti dia cederanya pada persendian, misalnya ligamen gitu kan. Kalau strain, berarti dia berarti otot. Jadi pembedaannya itu antara cedera otot pada saat diletak otot atau di persendian gitu ya. Nah, treatmentnya sama antara cedera otot dan persendian, treatment pertamanya? Hampir sama semuanya. Sama aja menggunakan metode RICE tadi ya? Mungkin di luaran, mungkin orang tuh mungkin mempunyai masing-masing lah ya. Tapi kalau saya pribadi, pada saat ada entah itu atlet atau pasien saya pribadi misalkan yang cedera, pertama adalah metode RICE dulu. Bypon, sekarang metode RICE dulu ya, lakukan juga gitu. Bypon gitu atau WA gitu. Yang pertama adalah metode RICE dulu. Nah, setelah itu pada saat sudah adanya udah tahu nih cedera ini misalkan. Ya udah tinggal adanya penguatan otot gitu. Adanya latihan, ada terapi latihan. Biasanya kalau memang dulu nih kemarin awal-awal corona itu cuma Bypon doang. Kak, ini gimana ya Kak cedera? Oke, lakukan ya latihan ya. Jadi cuma Bypon ataupun WA doang bisa. Jadi kasih programnya untuk penguatan otot. Nah, berarti kalau misalnya mungkin orang tua dulu atau kita yang belum tahu, misalnya cedera pertama misalnya dikasih yang panas-panas kayak gitu, itu berarti kurang tepat ya Kak ya? Sekarang gini, jadi kalau misalkan cedera, ada cedera misalkan cedera strap, itu kan pasti dia ada radang atau dia bengkak, ada inflamasi atau ya. sobek ya. Pada saat adanya pembekakan itu atau radang itu, nah itu jangan dikasih yang sifatnya panas, kayak misalkan merek-merek tertentu, jangan yang bersifat panas gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk biar dia tidak terjadi bengkak lebih besar lagi? Nah, kita kasihnya yang dingin-dingin. Kasihlah obat-obatan, banyak cari yang dingin-dingin gitu. Nah, setelah 72 jam baru boleh kasih treatment yang sifatnya panas, atau kita boleh treatment dengan itu air panas juga boleh, kompres dengan air panas boleh. Setelah 72 jam. 72 jam berarti 3 hari ya. Iya, idealnya ya. Teorinya. Tapi kalau sesuai dengan penata kelaksanaan secara teorinya, itu yakin penyembuhannya itu cepat. Penyembuhannya jauh bisa lebih cepat ya. Yang penting benar. Nah, sekarang misalnya metode pertama udah kita lakuin nih dengan cara metode RICE atau tadi sudah diistirahatkan, sudah dikompres, sudah dielevasi. Nah, terus penanganan berikutnya apa lagi ya? Kalau misalnya setelah 3 hari itu rasa sakitnya masih ada tuh. Biasanya masih ada. Nah, itu penanganan berikutnya, treatment selanjutnya apa yang harus kita lakuin? Satu, penguatan terapi latihan. Jadi terapi latihan itu adalah tujuannya untuk mengoptimalisasi fungsi otot. Terapi latihan tuh artinya kita melakukan gerakan-gerakan untuk penguatan otot yang sakit itu ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya measure atau massage itu di tahapan berapa tuh Kak? Boleh di tahapan pada saat sudah terjadi misalkan udah 72 jam. Bahkan misalkan gini, sebelum 72 jam juga sebenarnya sudah boleh dimasas. Asal jangan pada titik yang cederanya. Pada saat itu digerus, kalau titik cederanya dimasas itu nggak boleh. Boleh di pinggiran-pinggirannya boleh. Gitu ya. Jadi memang ada ilmunya juga segala sesuatunya gitu. Tapi idealnya di massage itu setelah 3 hari kali ya. Idealnya ya. Jadi setelah metode RICE tadi, habis itu mau di measure bisa ya. Di massage. Measure itu untuk orangnya. Measure untuk orang. Di massage ya. Setelah di massage baru tahapan ketiga bisa melakukan exercise ya. Sambil exercise. Jadi pada saatnya, atau kita bisa gini, kita bermain logika. Kalau terapis itu misalkan gini, kalau cedera itu terjadi pada saya misalkan nih, saya cedera ankle atau cedera misalkan kalau lutut saya sakit misalkan, sebelum 72 jam saya harus menggerak-gerakkan kaki tidak boleh didiamkan. Jadi gitu. jangan mentang-mentang cedera istirahat total nggak apa-ngapain gitu ya. Nggak boleh, tetap ada aktivitas sih boleh ya, biasa ya. Yang penting nggak boleh melakukan aktivitas yang misalnya kemarin gara-gara cedera, gara-gara jogging atau gara-gara latihan futsal, berarti futsal sama joggingnya stop dulu gitu ya. Tapi aktivitas yang biasanya tetap dilakukan ya. Contoh kasus ya, misalkan gini ya, misalkan cedera ankle,
wah jangan berpikir bahwa karena cedera ankle saya rest total di rumah. Tiduran gitu ya. Jangan. Jadi tetap kakinya digerak-gerakan dan ekstremitas atas itu bagian atas itu tetap digerakkan. Kalau yang atlet ya, makanya saya bilang gini, Dek, kalau misalkan ankle di bawah kan ini ekstremitas bawah. Ya udah latihan yang di atas, kayak misalkan latihan beban bicep, tricep. Terus latihan core. Kan yang nyeri di bawah. Berarti yang atas enggak dong. Latihannya sekarang yang bagian atas. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ada cedera rest total, jangan. Kalau atlet udah gini lah kalau atlet. Oke. Berarti kalau boleh saya review, yang pertama adalah penyebab pada umumnya terjadi cedera yang kita tadi bagi ya, 2 internal dan eksternal. Yang internal mungkin dari penyakit bawaan atau penyakit turunan, dan termasuk misalnya tubuh kita yang kurang proporsional. Yang eksternalnya tadi salah satunya misalnya kurangnya pemanasan atau pendinginan, terus juga penggunaan prasarana latihan kita, sarana latihan kita yang kurang optimal ya. Terus juga terakhir, ketika misalnya sudah terjadi cedera, maka penanganan pertama adalah metode RISE tadi ya. Setelah metode RISE, kalau kalian mau measure atau mau massage, itu idealnya setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari pun kalian bisa melakukan penguatan untuk artinya menguatkan otot-otot yang tadi, fungsi ototnya. Oke, sahabat olahraga dimanapun, tadi kita sudah bahas itu mengenai dasar mengenai kenapa orang itu bisa terjadi cedera pada saat olahraga dan penanganan pertamanya. Nah, di sesi selanjutnya kita akan membedah satu persatu sesuai berdasarkan posisinya kayak. Jadi misalnya contoh nanti kalau misalnya cedera di bahu, bagaimana cara treatment atau penguatannya. Karena tadi kalau metode RISE kita sudah tahu ya semuanya. Nah, tapi untuk treatmentnya seperti apa? Nah, kita akan buatkan video, kita akan tunjukkan di sesi berikutnya. Oke? Nah, buat Kak makasih banyak informasinya. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih sahabat olahraga, sampai ketemu di sesi video berikutnya. Salam olahraga, jaya.